Halo, selamat malam semua teman-teman. Selamat datang di lebih dalam lagi live Q&A dari New International Church, dan hari ini kami lagi membahas khotbahnya Pastor Christopher Tapeheru, dan teman-teman bisa mendengar apa yang akan kami obrolin, dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan taruh di question box. Judul khotbah minggu kemarin itu adalah Orderly Gifted. Jadi ini saya undang Pastor Chris dulu ya. Sebentar. Tunggu ya teman-teman. Oke. Semoga teman-teman excited yang apa ya. Yuk. Yo, Namanya Pastor Chris gimana? ada rambut gua unorderly nih. Orderly Gifted ya. Orderly gifted ya, ya. Ini seri Ya. bulan ini super excited buat ini karena apa ya, sebagai yang bertumbuh besar dengan heritage Pentecostal dan di gereja karismatik most of my life, belum pernah sih ketemu gereja yang apa ya, yang embrace karunia-karunia tapi teratur gitu. Maksudnya dalam artian nggak saling tumpang tindih, nggak saling menyakiti, nggak saling menyerang gitu ya. Nggak pernah ada gitu. Jadi kalau apa ya, kalau emang bener ya Tuhan bawa kita ya dalam uh, kirbat yang baru untuk anggur yang baru ya, gue rasa sangat sangat penting untuk kita upayakan nih untuk ini ya, untuk gimana caranya karunia roh yang banyak itu di tiap jemaat nih digunakan, tapi dalam konteks yang teratur ya, sehingga bisa helpful. Jadi itu sih basically yang ini kan kemarin khotbahku kan khusus buat opening series ya, buat menjelaskan kenapa judulnya Orderly Gifted. Jadi dikaruniai tapi pemakaiannya, penggunaannya itu teratur gitu. Lebih teratur. Jadi ya bisa helpful, bukan harmful. Itu sih paling besar. Iya, teman-teman. So, ini sebenarnya angle perspektif yang hampir nggak pernah dibahas. Bahwa semua kita bilang biarlah segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan teratur. Dan jujur dari saya kecil gue ngedenger ayat ini juga kayak kok nggak pernah dibahas ya, atau nggak pernah dibangun budaya seperti ini ya. Karena seperti kita tahu bahwa gini, pertama kita setuju ya bahwa karunia roh itu ada dan masih ada sampai sekarang. Yep, kita continuous ya. New wine continuous, bukan sangat percaya. cessation. Yep. Kita juga lihat bahwa mudaratnya kalau nggak diatur, dikelola dengan baik, itu mudaratnya banyak juga. Betul, serem. Gue ingat ada beberapa orang yang ada cerita ke gue, anak Konegrus, bahwa ada orang-orang yang pengen ke gereja yang katolik ya, mereka tuh happy di semua kecuali bahasa rohnya. Bahasa rohnya sekencang-kencangnya mereka ketakutan. So nggak tahu ya, sayang maksudnya kayak sebenarnya kan bahasa roh juga sesuatu yang baik. Paulus tidak pernah melarang, bahkan Paulus bilang, saya bersyukur loh dari kalian semua. Pada lu loh. Iya. Iya, dia ngomong gitu loh. Gue lebih banyak ngomong dari lu, tapi ada tapinya. Nah, itu yang saya pakai, itu yang kita pakai. Nah, teman-teman, pertama kita juga perlu establish bahwa karunia roh itu emang ada ya. Karunia roh benar ada. Ya, oke, lanjut. Ya, paling itu sih. Jadi gue coba jelasin dulu dikit ya. Paling tadi sih udah intinya sudah ngerti ya. Cuman kemarin di khotbah, jadi yang belum lihat bisa mampir YouTube channel kita ya, NW Church atau New Wine International Church, single di search. Ini khotbah terakhir minggu lalu, pas di hari Pentecost. Nggak ada yang kebetulan, dan aku yakin juga Tuhan rindu untuk kita semua nih memakai karunia yang Dia percayakan masing-masing kepada kita secara unik ya. Tapi penggunaan itu yang kita rindu, kami rindu di New Wine untuk di benar-benar secara teratur, dalam artian saling memperdulikan gitu, karena penggunaan yang semena-mena itu membuat kita jadi gagal saling mengasihi ya. Karena kan karunia yang harus pertama dikejar tuh, yang utama itu justru si 1 Korintus 13 itu sebenarnya. Gimana caranya penggunaan kita nih, kita bisa bebas berekspresi, di satu sisi kita bertanggung jawab sama karunia Tuhan, tapi juga memakainya secara teratur sehingga nggak ada tumpang tindih, nggak ada kebingungan, nggak ada
ketakutan kayak tadi Pastor Aya bilang, bahkan gini, saya juga berbahasa roh, tapi jujur aja ada momen-momen di mana ketika semua orang berbahasa roh teriak-teriak, saya juga rasain takut. Padahal saya ngerti ini maksudnya apa gitu. Bayangin yang nggak ngerti, orang baru mungkin Kristen baru 2 bulan, baru dibaptis, tiba-tiba kedengar kayak gitu kan pasti bingung. Kita yang tahunan aja, ada sensing itu ketika semuanya ribut, teriak-teriak kan kita kayak, waduh ini kok kesini ya, ke arahnya kesini. Nah, itu yang kita hindarkan untuk terus terjadi, karena bisa jadi inilah jadi satu warna ya disebutnya gitu kan. Aku dulu sering debat ya sama almarhum bokap, ya nggak debat sih ya, berdiskusi secara sehat gitu dan intens. Gue bilang nih kenapa sih penggunaannya kok gini amat gitu loh. Ya karena justru malah jadi harmful, jadi berisik, jadi apa ya, habis kalau dihilangin ya kita kehilangan corak Pentakostanya. Ini ampun, kita lebih mikirin corak daripada sesama manusia yang kebingungan dan ketakutan itu kan, sedih juga ya. Dan kita nggak mau seperti itu. Kita rindu apapun yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing ya, karunia itu kita bisa gunakan benar-benar secara bertanggung jawab dan peduli satu sama lain gitu. Dengan hati yang mengasihi, kita gunakan karunia itu gitu, dan fungsinya tentunya ya untuk apa? Untuk kepentingan bersama ya. 1 Korintus 12 ayat 7 bilang gitu ya. Pentingan untuk bersama. Kepentingan bersama. Terus 1 Korintus 14 ayat 26 ya 26 dikatakan semuanya harus dipergunakan untuk membangun. Jadi to help ya. Kita rindu jadi gereja yang apa, dari hari ke hari tuh makin helpful gitu, bukan harmful gitu. Iya, karena kalau karunia atau kuasa tuh kan kalau misuse kan jadi harmful ya. Harusnya helpful dan powerful, fruitful jadi harmful tanpa disadari ketika penggunaannya, ketika manajemen dari power itu, dari gift itu semena-mena. Padahal Alkitab jujur kalau kita baca gitu dia sangat mengatur ya, Pastor El. Sangat mengatur sekali gitu. Yang kemarin aku baru kutip, nanti pasti seri-seri apa di minggu-minggu berikutnya pasti lebih dijelasin lagi tuh tiap karunia ada 9 tuh. Aku nggak tahu nih, Pastor L pembagian sama Papi nanti gimana, apakah 4 sama 5 atau apa sama apa, cuman itu kita pengen bagian benar-benar itu ntar bagian gue dijelasin. Nah, tapi memang jadi di satu sisi saya juga nggak mau jadi orang tuh yang benar-benar kayak percaya karunia tapi kayak nggak di exercise gift ya, nggak dilakukan. Sayang juga itu. percaya gift terlakukan. Nah, karena gini, sebenarnya gift itu kalau misalnya hatinya benar itu bagus banget. Lu bayangin nggak sih orang pertama kali datang ke ibadah ke gereja gitu, nggak kenal apa-apa, tiba-tiba ada orang punya karunia nubuatan atau ada karunia yang Tuhan datang ke dia ngobrol dan hey, kamu tahu nggak ada gini ada sesuatu yang Tuhan taruh buat hati kamu apa gini rasanya indah sekali. Itu pasti meyakinkan orang bahwa wah Tuhan sayang sama dia. Jadi saya sih secara personal akhir-akhir ini makin percaya penggunaannya. Cuma sekali lagi kita juga lihat betapa mudaratnya itu memang kita harus pay attention dan hati-hati. Eksesnya yang kita mesti hindari, eksesnya. Ekses itu kan penyalahgunaannya gitu. Efek samping ya bahasanya ya. Efek samping yang harus kita perhatiin. Makanya benar kata Pastor bilang bagus banget. Tiap orang yang dipercayakan karunia tuh harus mengembangkan karunianya. Nah kalau nggak ada wadahnya, nggak ada tempat buat exercise-nya, nggak ada komunitas, itu sulit. Kayak misalnya gini, kita sebagai pemberita firman gitu ya Pastor El. Kita bersyukur ya di gereja kita kan diberikan ruang besar ya untuk kita belajar berkhotbah dalam tanda kutip ya. Di atas mimbar kita diajarin untuk dikasih ruang untuk learn from mistakes dan segala macam. Gue rasa setiap karunia juga harus punya ruang buat itu sebenarnya PSL. Oh iya. Ya mungkin dia bernubuat dan mungkin belum tajam gitu ya, tapi kan tajam itu bahkan sekelas Sean Bowles pun dia bilang dia berapa kali sepanjang perjalanan belajar dari kesalahannya gitu, salah ngeliat, salah nangkep, salah maksud, salah cara menyampaikannya, tapi dia belajar dari kesalahan itu. Nah gimana caranya New Wine nih jadi keluarga yang menghargai karunia masing-masing dan juga memberi ruang untuk people learn from mistakes. Dan itu penting. Kalau kita nggak embrace karunia ini, kita didapati akhirnya jadi
seperti memadamkan roh ya gitu ya. Dan itu kan yang kita nggak mau sebenarnya. Ya, kita juga nggak mau memadamkan roh, mendukakan Ya, roh. betul. Ya, itu nggak menuju kebinasaan, cuma kita nggak mau, tetap aja. Kita nggak mau, betul, betul. Nah, yang menarik ada orang seperti Sean Boss, kalau nggak salah dulu dia pernah bilang, dia pernah ada latihan, dia nubuat terus ditanya, tuh, waduh itu, nubuat gue bener apa enggak? Jadi kayak, Exactly. itu sebuah kerendahan hati yang baik, Ya, karena itu sikap hati yang harus dimiliki setiap semua yang berkarunia sebenarnya. iya, At the end of the day kan bukan kita yang sakti, tapi Tuhan yang mempercayakan karunia itu untuk kita manfaat. Makanya gue itu ya, Pastor Chris, sampai kini gue saya paling takut saya personal kalau ada orang ngomong, Tuhan ngomong sama saya. Waduh, itu saya lebih suka pakai kata pertanyaan. Kasih impresi. Ini saya dapat impresi. Ya. Ini Gue dapat gini nih. Ya, coba diuji lagi tapi ya, kan gitu coba, ya. Bahasanya kan gitu. Coba salah nih. Ini coba this is my impression. Coba kamu, what do you think? How do you feel? Ya. Jadi kayak ya itu yang kayaknya itu lebih bijak juga maksudnya. Ya. Itu tuh dan itu yang kita kejar nih di sebulan ini, kita kejar untuk coba ngebahas itu sih sebenarnya. Jadi hopefully exciting for you guys yang nyimak ini khususnya, dan khususnya buat jemaat New Wine ya, karena kita rindu jadi rumah yang benar-benar kita embrace karunia Roh Kudus gitu, bukan yang menentang gitu atau yang meragukan, bukan. Kita yang menguji dan embrace itu, dan kita berharap semua masing-masing ini mengembangkan karunia itu sehingga makin tajam. Dan kita embrace banget, cuma sekali lagi kita berusaha untuk menjadikan tempat ini tempat untuk bisa masuk karunia dengan sehat, tapi juga nggak bikin orang slack gitu. Betul. Itu aja sebenarnya. Nah, Pak Chris, ini tumben udah mulai ada beberapa pertanyaan nih. Mari boleh kita. Atau aku bacain dikit lagi deh, Pastor. 1 Korintus 14 ayat 40, ayat 33 dan 40, ada 2 ayat yang penting juga. Kemarin aku bacain juga. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Ya, that's why kita pakai kata order tadi, orderly gifted. Dan juga ayat 40, Rasul Paulus bilang segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, itu yang penting ya. Dan itu yang kita kejar juga, sehingga nggak ada yang saling melukai tanpa sadar gitu. Karena kalau dia secara liar dipakai, sangat mungkin untuk saling menyakiti tanpa bermaksud. Kadang good intentions, kalau caranya salah, jadi salah gitu. Orang kan nggak nangkap maksud kita. Orang nangkapnya yang kelihatan, yang kedengeran, yang dimanifestin gitu. Jadi penting. Oke, itu aja sih paling. Jadi nanti ke depan akan kita bahas karunia-karunia itu ada 9 dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir. Dan akan jawab 3 pertanyaan itu, apa karunianya, terus buat apa tuh karunia, ya, dan gimana cara pakainya. Ada 3 itu pertanyaan yang akan bolak-balik kita pakai. Itu sih paling, Pastor. Silakan kita langsung jawab aja nih. Oke. Ya, ini ada satu pertanyaan. Pastor, saya punya bernubuat, tapi dia takut salah untuk menegur. Itu gimana ya, Pastor? Nah, ya, kalau menurutku personal, kalau dia dalam penggembalaan, penting untuk coba sharing dulu ke gembala. Maksudnya ke otoritas rohani. Saya, Pastor, Pak Gembala, aku dapat ini tentang dia nih. Gimana ya? Aku mau ngomong, cuman takut salah. Gimana ya baiknya ngomongnya? Ya kalau gembalanya willing, yuk saya dampingin gitu. Kamu dapetin dari Tuhan, saya dampingin. Jadi orang ini nggak langsung reaktif atau salah ngerti. Jadi buat aku itu yang, menurutku ya Pastor El ya, itu efektif sih. Kita cari otoritas rohani kita konsultasi dulu sama dia, dan gimana cara ngomongnya ya sama dia. Karena kalau langsung ngomong sama dia, macam-macam reaksinya nanti. Gitu. Responnya sangat-sangat mungkin antara dia tersinggung, atau jadi takut, atau malah jadi khawatir, atau malah jadi kayak apaan sih lo gitu. Jadi coba ngomong sama otoritas rohani, buat aku tuh lebih elok sih. Ya. Ngomong dulu sama otoritas rohani, begitu udah misalnya sudah diizinkan datang, misalnya bisa datang ke orang itu, tapi ya private lah. Terus ngomongnya dalam pertanyaan. Betul. Misalnya kayak ini, saya dapat ini. Tolong koreksi kalau saya salah ya. Ini benar apa? Saya nggak tahu. Aku nggak tahu apa yang sedang kamu alami, tapi aku dapat ini dari Tuhan. Aku bisa kasih tahu kamu kan gitu. Coba diuji lagi ya. Gitu kan enak ya. Jadinya itu enak. Jadi ya. Itu sih paling, itu contoh ya. Itu salah satu contoh. Itu sih. Nah, ini spesifik soal tentang nubuat ya. Nubuat itu kan bukan ramalan ya. Ramalan tuh apa yang akan terjadi. Nubuat itu apa yang akan Tuhan lakukan. So there's big difference. Fokusnya di Tuhannya, bukan di apanya. Jadi walaupun apapun bisa terjadi, tapi kalau ada Tuhan, sekali lagi kita nggak perlu takut. Itu yang penting. Makanya apa yang akan Tuhan kerjakan, bukan apa yang akan terjadi doang. Gitu.
Jadi orang yang nabi itu bukan peramal ya, bukan. Gitu. Silakan Pastor, yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi. Gitu ya, nih teman-teman, kalau mau bertanya tentang bahasan ini, orderly gifted, tentang keteraturan dalam memakai karunia Roh Kudus, silahkan taruh di question box, oke? Ya. Question box, oke. Mari. Ini ada, ini Priscilla nih. Orang terdekat aku ada yang malah ngerasa jadi kesel karena beberapa orang mengaku Kristen bahkan sudah bertitle, tapi justru salah gunain karunia-Nya tersebut. Apa yang kira-kira bisa aku lakukan? Wow. Contohnya apa tuh? Coba, mungkin bisa lebih spesifik. Karena kan kamu nanya apa yang harus saya lakukan. Coba, Priscilla, coba ketik lagi boleh di kolom. Iya, ntar tolong ya ketik di kolom. Kita penasaran di dalam dia penyalahgunaannya tuh karunia apa yang disalahgunakan? Kayak gimana? Ya, misalnya kayak tadi nubuat misalnya. Akhirnya Tuhan berkata kepada saya bahwa kamu harus transfer saya apa gitu. Gitu-gitu kan penyalahgunaan tuh. Tuhan berkata jadi, kamu jodoh saya. Nah, itu bisa contoh ya. Jadi bisa lebih spesifik mungkin kita bisa bantu. Jadi apa yang harus dilakukan? Karena tiap karunia bukan penyelewengan ya, penyalahgunaannya bisa jadi spesifik dan berbeda. Penanganannya juga bisa berbeda. Itu sih paling kita tunggu ya. Itu pertanyaan menarik sih. Mungkin ada yang lain Pastor sambil nunggu sister kita tulis dalam hal apa tuh yang disalahgunakan karunia apa. Karena karunia ada 9 ya yang tercatat di Alkitab. 9 dan minggu ini saya akan bahas dan tentang bagaimana jadi selain saya bahas, terus saya juga bakal bahas bagaimana pemakaiannya dan sebenarnya core dari spiritual gift itu apa sih? Nah, itu akan dijelasin karena Paulus juga bukan menjelaskan soal karunia roh, tapi dia juga menjelaskan tentang hati yang kita perlu miliki saat kita menggunakan karunia. Jadi sekarang itu saya akan bahas di 1 Korintus 13. Itu ada sisi ke situnya. Karena lucu. 1 Korintus 12 dia bahas karunia, 13 dia bahas kasih, 14 dia bahas karunia lagi. Nah, berarti itu tuh pasti itu sih. Nah, ada sisi itunya. Nah, ini ya, ini Pastor, apakah mengejar karunia menjadi utama atau belajar menjadi serupa Bapak yang utama? Gini, ketika Bapak mempercayakan kepada kita karunia, itu berarti ada kesan, bukan ada kesan, saya percaya itu ada tujuannya, salah satunya untuk memampukan kita menjadi seperti Kristus. Jadi tentu saja sangat berkaitan dengan mengejar keserupaan dengan Bapa. Istilahnya kita jadi semakin jadi seperti Dia kan gitu ya. Dalam artian bukan kayak mau jadi Tuhan kayak zaman dulu kita jatuh dalam dosa ya, bukan. Tapi benar-benar rindu bisa nangkap hatinya Bapa, terus concern sama yang Bapa concern. Dan aku yakin karunia itu dikasih untuk tujuan itu sebenarnya. Ya kan bahkan ya karunia itu kan yang dipercayakan juga kepada Yesus, dan kalau kita dipercayakan hendaknya kita menangkap bahwa ini targetnya bukan jadi keren-kerenan siapa yang lebih kudus, siapa yang lebih diurapi. Ini bukan masalah kesaktian, tapi benar-benar penggunaan yang penuh kasih ya, sehingga kita bisa benar-benar makin serupa dengan Bapa sebenarnya. Itu buat aku connected sih dua itu, nggak bisa dipisahin. Apa ya, statement mengejar karunia itu agak sanksi sih. Kenapa? Karena karunia bukan sesuatu yang kita kejar, karena ada sesuatu yang diberikan, dipercayakan. Belanja. Karunia ini bukan belanja. Kayak belanja kita bisa milih apa yang kita dapat. Karunia kita nggak bisa pilih. Saya tahu ada beberapa orang yang dapat karunia dia sebenarnya nggak mau, tapi di karunia tahun untuk kemudian tahun ya udah gue pakai deh. Ya itu. Nah ini oke, silakan pertanyaannya ada lagi tambahannya. Kita masih nunggu yang dari tadi Priscilla, tapi yang lain boleh. Nah tuh. Ini dia di kolom chat lagi. Coba gimana Pak Sarah? Tunggu. Apakah nubuatan sama seperti sugesti? Enggak lah ya, jauh banget lah ya. Harusnya enggak sih. Nubuatan tuh gini, jadi harus benar-benar yang dari Tuhan sendiri ya. Jangan sampai kita pokoknya katakan apa aja yang baik, yang membangun. Nah, yang nggak bisa itu namanya lu buatin namanya, dibuat-buat. Kalau Tuhan nggak ngomong apa-apa, nggak ngungkapin apa-apa. Gini, nubuatan tuh kan bukan isi pikiran Tuhan, tapi kita menyampaikan apa yang Tuhan istilahnya dia rasakan gitu untuk orang lain gitu. Makanya kata-kata itu. Jadi jangan perlu dibuat-buat lah. Maksudnya kayak Tuhan sayang banget sama lo. Ya, kita juga udah tahu. Cuma berapa orang perlu denger itu. Cuma nggak harus semua orang mesti kita ngomong kayak gitu kan. Nggak. Ya ngerti kan. Itu kan namanya dibuat-buat ketika nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi aku rasa itu sangat perlu. Karena tujuannya kan pada akhir karunia itu kan membangun ya, bahasa Inggrisnya edification ya. Edification, bukan intimidation. Jadi jangan sampai, ngerti ya? Jangan sampai orang bukan terbangun malah terintimidasi, dan itu yang kita hindari sebenarnya.
Itu sih beda sama sugesti ya. Sugesti itu kan bahkan iman sama positive thinkingnya kan dua makhluk yang berbeda gitu. Dua makhluk yang sangat berbeda. jadi nubuatan sama sugesti positif, nah ini mesti gue rasa kayaknya ya jangan juga, maksudnya diuji. Bahkan lu dapat sesuatu pun lu uji dulu, tanya lagi Roh Kudus, ya Bapak, aku harus ngomong gini atau gimana nih gitu kan gitu. Kalau dia pengen kita ngomong, pasti dia akan kasih konfirmasi, entah lewat orang itu tiba-tiba ngobrol sama kita, tiba-tiba kayak Pastor apa kabar gini, iya nih aku lagi ngalamin ini. Kadang suka gitu loh Pastor El. Jadi gue dapat sesuatu nih, impresi tentang orang, cuman gue ragu ngomongnya gitu, tiba-tiba gue minta tanda sama Roh Kudus, gue harus ngomong banget nih, gue bilang gitu kan, Roh Kudus aku harus ngomong banget nih. Terus tiba-tiba tuh orang nyamperin, salaman doang, terus dia cerita, gue lagi ngalamin ini lah. Ya itu berarti apa, gue dapat konfirmasi, gue harus ngomong gitu loh. Jadi aku percaya Roh Kudus pasti akan arahkan kita kok untuk mengatakan yang semestinya dikatakan untuk khususnya orang tersebut gitu. Gitu. Jadi ini si siapa tadi, Priscilla taruhnya di kolom chat kalau nggak salah. Pastor F tadi bisa nggak di scroll gue agak. Ya dibilang kayaknya si pendetanya punya visi, terus dia negor kayak sindiran saat khotbah. Walah. Ya katanya salah, jadi kayak bikin orang kesel. Nah kalau itu sebenarnya itu secara etika aja nggak nyambung ya Pastor. Gimana menurut Pastor? Itu etika saja. Kalau dari saya sih, kalau memang benar, ini menurut gue ya, Pastor Chris ya. Kalau misalnya memang benar, saya tahu cara ngomong bikin orang salah. Tapi kalau misalnya memang benar dan orang kesel, salah, ya sudah terima aja. Kalau memang benar ya berusaha untuk ngelihat, maksudnya kalau ada emas di kotoran itu, ambil emasnya, kotorannya buang gitu maksudnya. Tapi buat satu sisi juga harus jadi omongan, harus perlu gimana caranya ngomong sama hamba Tuhannya, ngomong jangan kayak gitu. Atau nggak, itu suruh dia datang ke lebih dalam lagi deh maksudnya. Karena memang kadang gini, dapat visi itu sesuatu, tapi mengkomunikasikan visi itu, nubuatan itu sesuatu yang berbeda. Memang triksi memang beda. So, Pastor Chris gimana? Kok suara lu hilang? Ya, sorry. Gue sih setuju. Maksudnya kita mesti lihat, hati-hati aja. Kalau yang kayak gini malah sebenarnya ya, Pastor, buat aku nih abuse of power sih. Ketika lu mestinya bisa negur secara empat mata suatu concern tentang orang lain, tapi lu malah pakai mimbar untuk nyindir dia gitu. Buat gue, secara etika Kristen aja nggak masuk gitu. Bokap gue selalu bilang gitu, pokoknya jangan bawa yang personal matters ke atas mimbar gitu sebisa mungkin. Tapi kalau emang bener itu emang cocok dipakai untuk itu, ya pastikan samarkan secara baik-baik, benar-benar bahwa itu bukan orang itu nggak ngerasa dia kayak wah kok jadi ngomongin ini mimbar gitu loh Pastor. Tapi ya kan, kadang contohnya soalnya bisa apa? Bisa universal. Dan kadang gini, kadang bisa jadi dia belum cerita, tapi kita udah dapat sesuatu dari Tuhan, kita khotbahin, ya nggak apa-apa. Jangan sampai jemaatnya juga berasa, padahal nggak diomongin, ngerti nggak Pastor? Suka gitu kadang. Soalnya kadang kita harus lihat juga, kalau nubuatannya sifatnya untuk publik, ya memang harus taruh di mimbar lah. Kalau misalnya memang private, ya harus private, maksudnya kayak gitu aja. Ya kayak Rasul Paulus kan di suratnya kan, sebenarnya kan surat itu kan nggak private, itu kan buat jemaat di Korintus ya. Dia bilang, saya dapat laporan nih bahwa ada orang yang istilahnya yang berhubungan secara seksual sama ibu tirinya sendiri kan gitu. Kan nggak ngaco kan gitu kan, itu kan secara umum ya. Itu kasarnya kalau dia lagi nggak di penjara aja, dia bisa khotbah di Korintus, dia khotbah ngomong begitu dia pasti. Saya dengar gini gitu. Itu kan sesuatu yang dia dengar, laporan kan. Nah itu hendaknya kalau buat aku itu oke. Cuman jangan sampai yang tadi benar-benar karena misalnya gini, ditegur nggak bisa nggak mau denger, akhirnya disindir dari mimbar gitu. Itu kan akhirnya ya menimbulkan cuma kepahitan aja. Orangnya pasti pergi ntar keluar dengan pahit, mungkin bisa jadi kepahitan sama gereja dan kekristenan, bisa jadi karena kita tadi abuse of power. Menurut aku mimbar terlalu suci ya untuk cuman sekedar dipakai untuk nyindir atau ngerti ya, harusnya nggak dipakai buat itu untuk memberitakan kebenaran pasti akan sedikit banyak menyinggung yang salah, dan kalau yang salah terasa tersindir kan kita nggak ada maksud nyindir juga. Itu yang berarti Roh Kudus yang berbicara, cuman jangan sampai sekali lagi dengan spesifik ditegur dari mimbar. Dan buat aku, Papa selalu bilang, almarhum yang selalu bilang tuh nggak etis sih. Secara etika Kristen aja nggak masuk yang kayak gitu. Dan mesti hamba Tuhan nggak abuse atau menyalahgunakan kuasa seperti itu. Itu sih paling. Terserah mengenai pertanyaan ini ya. Oke, lanjut ya. Mari kita lanjut.
Ini masih banyak pertanyaan sih sebenarnya kita dari kita nyari yang berkaitan aja nih karunia-karunia nih. Iya nih. Soalnya menurut aku ya, nih minggu-minggu ini kita akan ramai nih Pastor selama sebulan karena sekali lagi isu ini hampir gak pernah dibahas, maksudnya secara komprehensif dan berani gitu ya. Karena kayaknya ditaruhnya behind closed doors terus gitu Pastor. Atau diasumsikan malah lebih parah. Diasumsikan orang pada ngerti gitu loh. Sehingga jarang di-address seperti ini gitu. Pastor, katanya bahasa Arab memiliki arti yang dapat kita ngerti seperti bahasa manusia. Kalau ada yang ngertiin iya, kata Rasul Paulus iya. Makanya Rasul Paulus bilang berbahasa roh 2 atau 3 orang satu-satu dan harus ada yang bisa ngertiin. Kalau nggak ada yang bisa ngertiin, mendingan nggak usah bahasa roh. Gitu. Apakah ada? Oh ya, namanya aja bahasa. Bahasa kan pasti ada artinya. Ada artinya. Ya kan? Pasti ada. Ya, walaupun kalau kita nggak ngerti bahasa rohnya orang ya bukan berarti itu nggak ada artinya. Itu pasti berarti. Minimal buat tuh orang dan juga khususnya buat Tuhan karena bahasa roh itu kan bahasa personal tiap orang sama Tuhan. Prayer language at the end of the day gitu. Tapi kalau bahasa roh yang bentuknya itu nubuatan harus ada yang bisa tafsirin. Artinya jangan sampai ada, Rasul Paulus bilang jangan sampai ada kata yang percuma diucapkan ke udara gitu loh di sebuah ibadah. Sayang waktu yang ada yang bisa saling nguatin, saling encourage, saling menajamkan, menegur, malah dipakai buat apa nih, ngomongin apa sih kan gitu, atau berlangsung berapa jam, berapa menit gitu ya kan sayang ya. Gitu sih paling. Pasti ada artinya sih aku percaya. Tapi ada yang nggak ada artinya nggak? Ya mungkin juga ada. Kalau orang ikut-ikutan kan, yang palsu kan ada aja ya. Orang ikut-ikutan ya bisa jadi nggak ada artinya. Nah itu yang Rasul Paulus bilang, janganlah sampai kata-kata kita tuh percuma diucapkan ke udara. Soalnya di kisah para rasul, orang-orang Kreta, orang-orang Arab, itu bisa ngerti bahasanya. Betul. Dan orang selalu differentiate tuh yang di kisah para rasul sama yang di Korintus. Betul. Selalu differentiate itu. Tapi tujuannya sama, pada akhirnya memuliakan Allah. Ya, satu Zenodia, satu Glosolalia ya. Selalu diputar-putar. Kalau menurut aku sih, ya intinya sebenarnya itu sih. Bahasa ajaib yang mengagetkan bisa diucapkan oleh orang yang mungkin, kok orang dia bukan orang Jawa, kok bisa bahasa Jawa, misalnya gitu. Ya, itu yang di kisah Rasul. Tapi yang nanti di Korintus tuh prayer language at the end of the day. Benar-benar yang kalau emang ada tujuannya untuk membangun jemaat, kan tujuannya karena dipakai kan bangun jemaat ya. Kalau emang dia bahasa roh untuk membangun jemaat, bukan cuma buat mengekspresikan kerohaniannya, keintimannya sama Tuhan, harusnya mesti ada yang bisa ngertiin, kata Rasul Paulus. Kalau nggak ada yang bisa ngertiin, mendingan pakai bahasa biasa aja lah. Gitu. Nice, oke. Ini ada pertanyaannya. Pertanyaan banyak nih. Hey, kalau misalnya itu di question box ya pertanyaannya ya. Ya, jangan di kolom chat, susah nih scrollingnya. Bagaimana gereja-gereja tidak memperdalam karunia-karunia roh? Ya, itu pilihan mereka. Bahkan di dalam kekristenan ada 2 aliran yang jelas mengenai karunia roh ya. Ada yang percaya bahwa itu masih berlanjut sampai hari ini, ada yang percaya bahwa itu udah berhenti ketika zaman para rasul. Itu disebut sesasionis. Cease itu berarti berhenti. Kita continuous percaya bahwa ini masih berkelanjutan sampai hari ini. Itu pun udah big difference. Ya dari yang continuous sendiri pun penggunaannya juga bisa berbeda. Nah, New Wine kalau kami rasakan gitu ya akan mengarah ke sesuatu yang mungkin unik. Gitu loh. Bukan cuma pembiaran orang bahasa roh atau di encourage, ayo semuanya berbahasa roh atau ngapain gitu kan, membuat atau apa. Kita akan sangat benar-benar menaruh ini dalam order yang seperti yang kita perintahkan ya, sehingga nggak ada yang saling melukai. Ya. Betul. Dan lagi pula juga banyak hal yang juga karunia roh, kayak pengajaran sebenarnya juga karunia roh kan. Betul. Jadi word of wisdom misalnya. Word of wisdom juga karunia. Jadi karunia roh sendiri, nah saya akan jelaskan minggu ini. Karunia roh itu ada 9 dan terbagi jadi 9. Itu yang saya akan bagiin. That's good. Di 3 ini 9. Nah, ditunggu aja kalau supposed to be exciting lah. Pokoknya bulan lanjutin ini apa yang pasti ngomong. Jadi silakan minggu ini stay tune ke New Wine Church atau di online atau website, up to you. Silakan. Oke, lanjut. Mari. Mari ini. Tumbennya kalau bahasa roh pertanyaannya banyak ya, Boy. Pasti. Karena banyak yang bingung, Pastor El, pastilah. Dan banyak yang meragukan juga. Apalagi kita kan dianggap kan pasti kan, ya mau nggak sejauh ya, kita di kalangan Protestan sendiri, Pentecostal karismatik itu kan kerap kali malah dicap sesat at the end of the day. Udah biasa kita digituin. Jadi akhirnya kita sekarang ya coba menjelaskan lah maksudnya itu gimana sih.
Itu sih paling. Jika seorang punya kuasa doa tapi tidak bisa berdamai dengan apa yang doakan, apa yang harus dilakukan? Kuasa doa tuh apa maksudnya? Nggak ngerti gue. Karena nggak, doa itu kan, ya kita kayak bernafas. Maksudnya orang perlu nggak kuasa untuk bernafas? Ya kan, doa kan kayak nafas. Kita bernafas, itu mengingat kebaikan Tuhan dan kita bersyukur sama Tuhan. Doa itu kan itu. Ya, tapi tidak bisa berdamai dengan apa yang didoakan, ya maksudnya gimana? Nggak ngerti. Apakah mungkin lagi kecewa sama Tuhan, tapi ngomong sama Tuhan, Tuhan, Kau baik, makasih. Ya nggak gitu. Pada akhirnya, Tuhan nggak perlu doa yang manis-manis. Tuhan perlu doa yang jujur. Karena kan ini kesempatan untuk kita ekspres ya, doa itu kan seperti itu. Kebergantungan kita, keresahan kita mungkin. Ya, aku curhat. Doa tuh sering banget curhat sama Tuhan. Tapi dimulai dengan mengagungkan dia ya. Menyatakan bahwa apapun yang terjadi, gue mungkin belum ngerti, tapi aku tetap percaya kepadamu Tuhan, kan gitu ya. Ya, kuasa berdamai dengan apa yang doakan mungkin ya. Misalnya dia diperintahin untuk doain, berdoalah bagi yang menganiaya kamu misalnya. Tapi sebenarnya masih belum bisa mengampuni. Mungkin gitu ya Pastor El. I don't know. Gimana tuh kalau Pastor El nangkap pertanyaan ini? Kalau saya nangkap pertanyaannya ya dia bisa berdamai. Ya berdamailah dengan dirimu sendiri dan tetaplah berdoa. Gimana pun juga. Udah gitu aja sih. Yeah. Nah, doa sebenarnya ngingetin kita. Doa ngingetin kita bahwa kita bukan Tuhan. Betul. Dan kita punya Tuhan. Dua hal itu. Teman-teman juga perlu ngerti bahwa ini yang kami percaya di New One Church. Kami tahu ada gereja-gereja lain yang mempercayai bahasa Arab berbeda dari kami. Kalau yang itu terserah. Kami nggak ngurus ke arah situ, tapi yang kami itu tetangga kami. Ini yang kami percaya. Betul. So, this is us. So welcome to New One International Church. Welcome to Totally Different yang Church. Siap. Lanjut Mas Rel. Ada lagi. Ini nih, mari. Tunggu. Seneng deh. Banyak pertanyaan. Apakah salah jika gereja menyarankan untuk mengejar karunia Roh Kudus, Pastor? Enggak salah, Rasul Paulus bilang gitu. Kejarlah karunia-karunia, tapi kejarlah yang lebih utama, yaitu kasih, kan dia bilang gitu ya. Artinya digunakan untuk tujuan saling mengasihi gitu. Untuk saling menolong, bukan pamer, bukan aktualisasi diri. Kalau kata video kemarin ya Pastor ya, yang kita tonton tuh. Ini bukan popularity contest gitu loh. Ini bukan kayak gue lebih rohani dari lo, atau gue punya karunia bernubuat, lo tahu apa ya? Enggak gitu juga bentuknya. Enggak masalah kan, Rasul Paulus sendiri yang bilang. Tapi gini, mengejar dalam artian bukan kayak gue nggak punya, gue pengen punya dong. Bukan gitu. Terus tujuan lo pengen punya tuh apa? Ya dong. Nggak, mengejar tuh artinya gini, Tuhan, tiap orang kan pasti dipercayakan karunia. Mungkin kita belum find out karunia gue apa ya, kita. Tujuannya karena gini, kita kan rindu bisa lebih bisa lebih namanya, ambil bagian ya. Ya, berfungsi, bisa lebih ambil bagian, andil di jemaat gitu. Dan makanya ada kayak upaya-upaya itu ya Pastor El, tes karunia ya. I don't know, mungkin ya, nggak tahu nih, mungkin nggak dalam mungkin akhir bulan itu apa ya, kita bisa nggak sih tes karunia? Gue juga nggak ngerti sih tes karunia itu seperti apa dari dulu. Ada shape itu tes karunia. Kemarin kan tahun lalu beberapa waktu kita udah sempat coba. S-nya kan spiritual gitu. Cuma memang kita harus pertajam karena memang sebenarnya tes karunia itu memang harus agak mendalam. Idenya seperti itu. Betul. Nah, itu sih paling lanjut. Makanya kita lanjut. Aku tambahin dikit paling sambil Pastor milih pertanyaan. Mengejar harus dalam konteks tadi. Jangan sampai mengejarnya kayak kita pengen punya, nggak mau kalah gitu. Jadi kayak persaingan, kayak kompetisi. Nah itu yang mental itu yang nggak boleh dimiliki dalam pengejaran karunia. Itu yang membuat nanti pas kita punya karunia itu kita pakainya buat jago-jagoan gitu. Bukan buat jadi servant. Pada akhirnya power itu kan, kuasa itu kan sebenarnya untuk melayani, bukan untuk bukan untuk yang lain-lain. Strength is for service, not status. Kekuatan itu ada untuk, bukan untuk so does power. Nah, ini haruskah di dalam satu gereja memiliki semua karunia? Gue sih bisa iya, bisa enggak, tergantung orang yang kasih. Bisa enggak. Tapi aku percaya kalau gereja kan jemaat kan banyak ya isinya, jemaat, terus pengerja juga banyak, tim pastoral juga banyak. Sebenarnya aku yakin dalam satu gereja 9 karunia itu pasti ada. Harusnya ada, karena masa semuanya 1-7, 2 yang terakhir nggak ada misalnya. Aneh juga kan, orangnya banyak. Pasti ada, aku percaya pasti ada. Makanya itu pentingnya untuk menyadari kan. Menyadari, mencari tahu, sehingga kita bisa masuk di peran kita. Sehingga powerful banget. Gini, jemaat mula-mula ketika orang ketemu mereka itu
diidentifikasi sebagai powerful, Pastor. Bayangin tuh. Ya kan? Siapapun yang datang ikut persekutuan itu atau ngelihat mereka, persekutuan mereka, terlibat dalamnya atau dengan apa, mereka tuh diambil definisi bahwa this komunitas ini powerful. Pengen nggak sih kita rindu dikenal sebagai itu? Powerful bukan karena musiknya keras atau WL-nya suaranya bisa sampai ke langit ketujuh atau pendetanya kalau khotbah gebrak-gebrak mimbar, ngerti? Powerful dalam artian powerful. Cara mereka mengasihi, kemampuan kerelaan mereka saling berkorban. Terus keberanian mengajar, terus kepekaan untuk benar-benar nyampein apa yang Tuhan ini. Ketika orang datang, gila, gue baru datang aja Tuhan udah nyatain sesuatu buat gue. Gila, ini tuh powerful banget nih gereja ini. Zaman dulu tuh powerful tuh sebuah identifikasi loh. I don't know, masih ada nggak ya orang yang kalau ngeliat gereja terus pasti tanya, gimana kesan kalian pas pertama kali datang? Banget so powerful. Masih ada nggak sih pastoran kayak gitu? Atau kayak I don't know, supposed to be seperti itu. Sih. Karena mereka dulu dikenal karena itu powerful. Dan itu yang kita rindu ya, one day kita nyampe lagi ke idealnya ya. Istilahnya apa yang di Alkitab tercatat ke jemaat mula-mula atau itu kan idealnya tuh. Kita berharap bisa menyentuh itu lagi ya. Itu sih Pak. Kita lihat aja. Tapi mari lanjut. Ini ada yang lagi. Pastor, berarti kalau Basara mengucapkan harusnya mengerti ya, Pastor? Enggak juga. Dia akan seperti ngerasa, dia akan ngomong sesuatu yang dia pahami. Dia kayak ngomong berdoa biasa, tapi keluarnya bahasa yang lain. Yeah. Mostly kayak gitu. Sebagai orang berbahasa roh, itu yang saya lakukan. Saya berdoa, mengucap syukur, mengagungkan Tuhan. Tapi yang keluar, bahasa yang lain gitu. Apakah kita bisa ngertiin tadi kita ngomong apa ya? Belum tentu. Tapi kita pas ngomongnya ngerti. Cuman kalau kita ngulang lagi, kita tadi ngomong apa? Belum tentu kita ngerti kan, itu kan spontaneous prayer kan. Kayak gini, gak usah bahasa roh deh. Lu berdoa secara spontan aja. Terus bisa lu ulang lagi nggak? Enggak pasti. Karena udah lupa tadi ngomong apa aja kan gitu ya. Kita kan kita nggak ingat, nggak kita record gitu loh. Jadi karunia mengartikan bahasa roh sendiri itu ada satu karunia tersendiri. Itu yang nomor 9. Dan yang Rasul Paulus bilang yang menurutku ya secara personal pengamatan pribadi kritis-kritisnya gue gitu ya. Nggak terlalu diutamakan. Padahal Rasul Paulus bilang kalau nggak ada yang bisa ngertiin mendingan berdoa pakai bahasa biasa aja. Jadi kan karunia itu sebenarnya perlu juga gitu loh. Orang-orang yang punya karunia menafsirkan itu. Cuma pada kemana mereka gitu loh. Ya, aku jarang ketemu. Tapi ada 1-2 cuma jarang banget. Super jarang. Itu sih paling. Nice. Ya. Beberapa orang, gue pernah baca beberapa artikel di mana biasanya misalnya nih, ada orang-orang yang habis bahasa roh tuh. Misal bahasa roh kencang terus habis itu dia bahasa Indonesia. Nah, beberapa orang bisa menafsirkan bahwa itu interpretasinya. Ya, itu yang barusan. Ya. Ada juga, betul. Ya, itu yang punya karunia lebih dari 1. Bisa nggak begitu? Ya bisa juga. Tapi apakah semua yang bisa berbahasa roh harus begitu? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dia punya karunia berbahasa roh, tapi nggak punya karunia menafsirkan. Nggak apa-apa. It's okay. Sangat-sangat oke. Kalau ada orang-orang karena katanya menjaga karunia atau pengajaran, tapi gereja mereka jadi terpecah, itu gimana? Itu isunya menurut gue bukan karunia, isunya kasihnya, nilainya sih. Nah itu dia, gimana caranya kita bisa agree to disagree dalam hal-hal yang nggak fundamental. Kalau fundamental terjadi perpecahan itu emang iya ya, namanya juga fundamental. Ya kan yang ini pengen kesana. Satu bilang Yesus bukan Tuhan, ya iyalah pecah lah. Berantem gitu. Atau pendekatan juga Pastor, misalnya pendekatan kayak yang ini pengen pendekatannya, misal contoh ya yang paling tipis-tipis, yang satu pengen pendekatannya, saya mau kejar marketplace. Tapi yang satunya, kita pengen lebih tekanin ke marginal. Ya pasti kan akan kepecah tuh, karena beda konsentrasi gitu loh. Bisa nggak diperdamaikan? Ya nggak tahu, tergantung kerasnya masing-masing orang itu. Kalau dia ngerasa Tuhan pengen kita tuh kesini gereja kita, kita nggak, yaudah kita beda visi. Itu namanya istilah beda visi. Sama-sama Kristen, iya. Sama-sama ke surga, iya. Cuma pendekatannya berbeda. Pecah itu sebenarnya kalau dalam konteks yang baik ya, Pastor, lebih ke spesifikasi bidang pelayanan kalau menurut aku ya. Pecah yang ideal itu sebenarnya itu, ngerti ya? Visi yang tajam antara leader yang akhirnya kita part ways deh. Kayak gini, Rasul Paulus kan juga part ways sama Markus. Dan Barnabas juga. Iya, baik-baik aja tapi kan mereka. Dalam artian nggak kayak, wah udah mulai sesat dia. Nggak gitu bentuknya. Iya. Cuma beda penekanan aja. Rasul Paulus kan emang terpakai khususnya buat non-Yahudi kan. Nah, jadi kita no problem.
dari yang saya pelajarin juga di lapangan ya, ada perbedaan antara berpisah jalan karena beda visi dengan pecah beneran. Kok pecah beneran biasanya nomor satu. Biasanya orangnya mulai gerasa gusuk di belakang. Nah itu tuh. Terus tiba-tiba kayak bawa jemaat keluar. Nah itu penghasutan tuh. Itu nggak banget sih kalau kayak itu gitu. The real definition of pecah. Nah, kami nggak ke situ. Tapi di Niwan sendiri juga kita juga beda-beda. Kami juga punya 2 pastors yang senior banget. Cuma ya kita saling menundukkan, saling mengasihi lah. Dan kita saling berpikir yang paling penting apa sih gitu. Sebenarnya kan gitu juga. Dan kita saling mengingatkan diri kita masing-masing secara personal ke diri kita sendiri. We need each other. Yeah, that's why kita mengupayakan persatuan, karena kita tahu kita saling memerlukan. Kita nggak bisa sendiri kan gitu. Itu sih. Ya paling itu sih Pastor. Jadi mungkin kata pecah kalau untuk pemisahan visi, menurut aku kata pecah nggak cocok dipakai ya. Itu kan identiknya jelek tuh ya kalau pecah ya. Ya itu membelah diri. Kamu membelah diri. Oke. Tapi jangan pakai kata pecah, karena yang kayak gitu harusnya nggak pecah larinya sebenarnya. Lebih ke pemisahan visi aja yang spesifik. No problem. Ya, oke. Ini lanjut ya berikutnya. Bagaimana mengembalikan atau menyadarkan murid Tuhan sudah berevolusi? Waduh, evolusi. Taurat. Berevolusi jadi ahli Taurat. Kayak dinosaurus ya. Ini ngomong di Jurassic Park nih, jadi saya kalau denger evolusi kayaknya Jurassic Park mulu. Berevolusi jadi gimana ya? Mengembalikan, menyadarkan. Kalau idenya adalah kalau udah ahli Taurat. Nah, pertama kita harus bagian tetap kasih Tuhan. Kita harus tetap mengasihi mereka. Kenapa? Karena gini, orang jadi satir, orang tuh jadi kayak sakit hati Taurat, juga mungkin dia ada alasannya, mungkin dia karena kecewa juga. Nah, atau mungkin dia kecewa sama hamba Tuhan dan sebagainya. Ya itu kita perlu coba kulik sih, lebih ke kulik dulu. Lebih ke kenapanya dia jadi seperti itu. Ahli Taurat kan gini, problemnya kan adalah bukan pengetahuannya. Tapi sikap hatinya dan dia punya pembawaan yang bentuknya kayak berasa paling benar, berasa berhak kasar kalau dia benar gitu ya. Nanti ya, being right doesn't mean you have right to be rude kan gitu. Ahli Taurat kan yang Yesus concernin adalah nomor satu malah lebih parah. Yesus concernin adalah apa? Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Jadi jangan sampai lu kayak gitu. Jadi problemnya lebih ke sono, lebih ke omdo sebenarnya ahli Taurat itu. Kalau orang jadi kritis, terus jadi karena dia banyak sekolah, no problem. Tapi kritisnya membangun atau enggak gitu loh. Kan kritik ada yang menghancurkan, ada kritik yang membangun. Kalau kritik yang membangun nggak apa-apa. Jadi jangan kita juga alergi ketika ada yang mulai ngejelasin secara mendalam, secara hermeneutik, secara homiletik, secara bahasa asli. Kita jangan langsung, ahli Taurat lu. Jangan gitu juga. Justru kita diuntungkan dari mereka-mereka yang lebih ngulik kan. Ya dong. Di Bible study lah, makanya kita bangun, Pastor L. Kita bangun kebiasaan itu. Jadi ketika Brother Elia gitu ya menjelaskan pakai bahasa aslinya, kita jangan alergi. Kita justru harus terus memperlengkapi diri kan, sehingga gini maksudnya gitu. Jadi jangan sampai dikit-dikit karena dia sekolah, pas dia ngomong kita bilang dia ahli Taurat. Jangan digituin juga, kasihan. Ya kan? Orang kan kadang dia baru sekolah, baru tahu, dia pasti pengen ngasih tahu. Nah, kita dengerin lah. Kita juga harus punya teachable heart. Kalau kita nggak punya teachable heart, jangan-jangan kita yang ahli Taurat. Kan gitu ya. Jangan kita yang Farisi dan tuh ngeri sih. Ya. Very nice. So far oke nih ya. Seru ya. Oke, lanjut. Mari kita lanjut lagi. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ini dari nama Kuji. Nah, kalau gimana kalau bahasa roh digunakan untuk doa peperangan rohani? Kan banyak hamba Tuhan dapat karunia itu. Satu yang gue mesti kasih tahu, setan nggak ngerti bahasa roh. Peperangan roh kita lawan siapa? Lawan iblis kan? Nggak ngerti dia, percuma. Cuman kalau kita gini, bahasa roh itu kan fungsinya buat edifikasi, dalam artian ada gunanya untuk bangun iman juga. Jadi dalam peperangan roh nih, kita bangun iman untuk kita kan tim tuh, kita kan pasukan kan. Untuk bangun iman sesama pasukan is oke. Cuma ketika kita lagi nyerang iblis, khususnya contoh ya, lu yang ngusir setan dari orang yang kerasukan setan, jangan pakai bahasa roh, kagak ngerti setannya. Tapi kan kadang kita kan perlu bahasa roh dalam ngusir, apalagi dari peperangan ngusir setan tuh simply karena kita juga deg-degan, kita harus kebangun diri kita. Kita bangun iman kita, bukan ngomong sama setannya. Kita membangun iman kita. It's okay. Nah, ya kayak gitulah. Idenya. Cuma jangan sampai kita berpikir setannya bisa keluar kalau kita usir pakai bahasa roh. Jangan, nggak ngerti setannya, serius. Bener deh, nggak ngerti. Setannya juga kayak, apaan sih? Gitu. Lu kan lebih mengusir bahasa roh, misalnya
iblis, si Kiaraba, santai. Aneh ya. Kata iblis, gimana? Kata setan ini kenapa yang gila yang mana kan gitu. kenapa jadi yang ngusir-ngusir gue yang. Jadi yang itu gue bilang jangan sampai, karena ada beberapa orang yang berpikir kalau berdoa pakai bahasa Arab tuh lebih powerful dan lebih ngeroh, lebih rohani. Jangan. Ya kalau kita bangun tadi, Pastor El bilang kita lagi tengah-tengah mengusir setan, kita perlu ngebangun iman kita karena kita juga ada unsur takut ya. Misalnya ininya, wah kayaknya udah berjam-jam kok belum keluar juga. Kita bisa bangkitin iman kita dengan berbahasa roh sama Tuhan. Nggak apa-apa. Tapi jangan usir setannya pakai bahasa roh, kagak ngerti dia. Itu sih. Yang mesti diingetin. Karena aku tumbuh besar di keluarga yang hampir tiap hari ada exorcism, jadi ngerti. Pokoknya nomor satu kalau doain orang kerasukan setan, jangan merem doanya. Lu jangan merem. Ya kan ntar dia kabur atau lo dipukul. Mesti lihat-lihat, dia soalnya tipenya liar mau nyerang. Nah berikutnya yang kedua jangan pakai bahasa roh kalau ngusir setan. Setannya nggak ngerti. Almarhum nenek gue ngingetin gue. Gitu ya? Jadi nggak ngerti, cuma jangan kayak gitu. Jangan berpikir lo lebih powerful kalau pakai bahasa roh. Enggak. It's just a bahasa. Just like any other language. Itu helpful buat kita. Helpful buat kita dan iman kita. Ya, dan nggak ada gunanya buat orang kerasukan kalau kita usir setan pakai bahasa Arab sih. Nah, ya. Pasti jika seorang punya karunia untuk minta imbalan dengan jumlah yang lumayan. Waduh. Aduh, ini sih namanya perdukunan nih larinya ya, Pastor El ya. Iya nggak sih? Kalau gue sih begini ya, Pastor Chris. Kalau saya gini, Pastor Chris. Kalau misalnya kita doain orang dan Tuhan pakai kita sembuh, dan Tuhan pakai kita sehingga orang sembuh, dan orangnya mau memberikan sesuatu, ya fine aja. Cuman kalau kita yang naruh tarif sebagai imbalan, yang benar aja. Emangnya kita penyanyi dangdut nih, mengusir setan tapi pakai tarif gitu kan. Oh, mau setannya ada berapa nih rumahnya? Kayaknya banyak deh. Wah, kalau banyak paket yang ini aja nih. Paket apa? Paket perpanas gitu kan. Makanya kan konyol ya. Maksudnya apapun ya. Maksudnya bukan cuma ngusir setan atau doain orang sakit atau bahkan khotbah aja menurutku ya, Pastor El ya. Sampai hari ini ya, dalam yang udah sebagai orang yang lumayan lah, belum puluhan tahun sih ya pelayanan sana sini gitu, gue nggak pernah lo taruh tarif. Kalau ditanya gitu, Pastor ada rate tertentu nggak? Gue bilang gue mau penyanyi dangdut sih. Maksudnya berapa aja yang sewajarnya gitu. Lu ngundang gue kemana ya wajarnya kan lu bayarin ya. Maksudnya gue kesononya gitu. Sampai sana mau di aku sih pokoknya sederhananya pergi dan pulang dengan selamat itu udah puji Tuhan. Kalau lu mau terberkati dan rindu memberikan lagi, puji Tuhan. Tapi aku nggak pernah taruh tarif gitu. Buat aku termasuk juga doain, apalagi doain orang. Ya ampun, kita doain orang kan targetnya kan benar-benar rindu orang itu. Misalnya dia keterikat, kita pengen dia lepaskan. Kalau dia sakit, kita rindu dia disembuhkan. Kalau dia sembuh terus bersyukur, ya udah urusan dia. Cuman kita nggak kayak, jangan, aku selalu bilang gitu kan, misalnya Pastor, boleh nggak ke rumah ini om aku sakit? Aku bilang boleh, tapi please jangan pikir saya nungguin, ngerti gak? Saya pengen dapat sesuatu, soalnya nggak, saya mau doain sama kamu, gitu loh. Dan kamu nggak berhutang untuk memberikan saya sejumlah uang, nggak berhutang. Ya, saya kesana karena saya rindu, mama bisa disembuhkan. Kita doa bersama. Nah itu selalu. Jadi ada yang gue tolak nggak? Ada, pasti ada yang gue tolak karena gue nggak mau. Jangan sampai dia jadi beban gitu, El, ngerti gak? Udah susah, lagi sakit. Ngundang pendeta, dia pikir mesti disawer nih pendetanya. Lagi kita bukan penyanyi dangdut ya. Kita nggak terima saweran kan gitu. Iya, ya. Tapi kalau ada ucapan syukur ya puji Tuhan. Kalau nggak ada yang sama, puji Tuhan. Ya. Tuhan Yesus pernah ngomong gini sama murid-muridnya. Kalian itu menerimanya itu kan dengan cuma-cuma. Hendaknya kalian berikan dengan cuma-cuma juga. Aku setuju itu sih, menurutku ya. Nah itu, ini menarik nih. Apakah bahasa roh bisa dipelajari? Harusnya enggak. Ini bukan bahasa Inggris. Apalagi kan bahasa personal lu sama Tuhan kan. Bahasa personal sama Tuhan. Tapi bisa nggak kita melatih? Misalnya gini, kita diberi karunia bahasa roh, kita melatihnya. Bisa. Makin lama jadi makin dalam tanda kutip lebih lancar, lebih banyak kata-katanya. I don't know. Bisa, tapi gini kalau dipelajari tadinya nggak bisa jadi bisa. Itu yang buat aku problematik. Kemungkinan besar jadi plagiat ya, Pastor El. Oh, plagiat kan banyak kan tuh, pengen nggak sih ada sekolah bahasa roh? Kayaknya. Ya. Nggak tahu ya. Jadi gini, gue tahu ada beberapa orang yang sengaja bikin kelas yang khusus ngajarin bahasa roh, maksudnya yang kayak ABC grammar sebagainya. Gue itu agak sulit terima sih so far sih. Sama, setuju. Kita bukan diskredit ya, cuman kita masih nggak nangkep ini kok kesono sih arahnya. Kita gagal paham aja gitu kayak, gimana? Kalau ada yang ngeliat gitu, terus jangan dihakimi ya. Cuma kita cuma kasih tau concern aja nih. Iya.
Kita soal percayanya nggak bisa dipelajari yang seperti itu harusnya. Karena kami nggak ada sekolahnya, jadi jadi itu juga ya, maksudnya orang pelajaran gitu kita bingung juga, maksudnya yang belum bisa berbahasa roh dan rindu untuk bisa berbahasa roh, hubungi Pastor L di nomor di bawah ini. Kan nggak mungkin ya, Pastor. Emang lu guru les? Bingung juga ya kalau dia kayak gitu. Lu bahasa roh gitu, shiki didi, aku sayang kamu, kan aduh, aku gimana? sayang dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia, gitu kan? Nggak mungkin ya. Iya juga. Itu sih, kita mungkin ngomong ini sebagai kayaknya bercanda, tapi enggak, nih serius. Bener deh, serius. Nggak ada idealnya tuh yang gitu, kan namanya juga karunia dikasih sama Tuhan ya. Kita nggak belajar, tapi kita dalam penggunaannya, kita memperlengkapi diri atau melatih, itu menurutku harus justru. Ya kan, kayak kita khotbah kan kita juga latihan. Nanti abis khotbah pas direkam di YouTube kita tonton lagi. Tadi gue ngomong apa ya? Wah, ini ngaco nih, mesti gue ngomong gini. Kan itu kan latihan. Pas nubuatan juga gitu, kita nubuatin ternyata, waduh, mesti tadi gue ngomongnya nggak gitu ke orang itu jadi salah nangkep ya. Nah, kita belajar tuh dari kesalahan itu. Itu sih paling. Oke, ini ya, apa syarat utama terima karunia roh kalau orangnya berdosa, apa nerima juga? Ini gimana, Pastor? Secara pastoral gimana nih? Kalau gini, Tuhan mempercayakan karunia roh ke orang-orang yang masih hidup dalam dosanya atau dalam constant atau blatant rebellion against God. Gimana, Pastor? Gimana? Seseorang terima, jadi gini, ini orang berbahasa apa yang terima karunia roh atau orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, apakah orang dipenuhi Roh Kudus masih bisa berdosa? Masih. Tapi nggak bisa hidup dalam dosa. Tapi apakah dia hidup dalam dosa? Mestinya enggak. Ya, Roh Kudus nggak akan buat dia, akan bikin dia nggak nyaman di situ, karena kan dia nggak nyaman. Kekudusan sama dosa kan nggak nyambung ya. Betul. Ya nggak sih? Dan karunia itu gimana ya? Alkitab sih bilang Tuhan tidak pernah menyesali panggilan dan karunia-Nya. Itu Tuhan nggak pernah nyesal. Jadi kalau Tuhan kasih kita karunia, dia itu tidak pernah menyesali. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Orang hanya bisa menyesal, dia nggak tahu persis yang dia lakukan. Masalah Tuhan tahu persis yang dia lakukan. Betul. Nah, pertanyaan juga, ini kan ada pertanyaan di dalam pertanyaan ini tadi kan. Apa syarat utama untuk menerima karunia roh? Nggak ada. Syaratnya pertama pasti percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, memberi diri dipimpin oleh roh. Ya, Roh Kudus akan memenuhi kita. Nah, dari sana pasti ada karunia-karunia roh. Ketika Roh Kudus tinggal dalam kita, manifestasinya akan spesifik ke tiap-tiap orang. Gitu sih. Oke. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, kita udah tinggal 8 menit lagi, sisanya kita berdoa. Nah, mari. Gimana kalau misal suatu gereja nggak pakai bahasa roh kita, apakah masih memiliki karunia kita, Pastor? Itu udah sempat dijawab tadi, bahwa gereja nggak berarti ya dia nggak ada karunia roh. Iya, karena karunia roh itu banyak. Ya, gereja kami misalnya contoh New Wine tuh nggak bahasa roh banget sebenarnya gerejanya, coba perhatiin deh. Cuman kita ini masing-masing berbahasa roh. Kita pakai khususnya di doa pengerja gitu. Kita kan untuk edify masing-masing, saling menguatkan, membangkitkan iman kita. Cuman di kebaktian nggak pernah dipakai. Coba aja lihat sepanjang YouTube kita, coba nonton. Emang ada yang bahasa rohnya? Nggak ada kan? Bukan berarti nggak bisa loh dia. Bisa, cuman dia nggak pakai di situ. Kenapa? Karena kita rindu. Tiap kali pertemuan atau tiap kali ada yang nyimak khususnya di YouTube, ada orang yang baru pertama kali mungkin join atau mungkin belum Kristen. Yang kita berharap jadi semua yang kita pakai keluar dari mulut kita nih, semua bisa dimengerti sehingga orang tuh bisa nangkep, oh gini gitu. Karena kan nggak ada fungsinya juga kalau dibahas orang di situ gitu loh ya. Itu sih palingan. Ya. Nah, ini yang terakhir nih ya, sebentar. Ini udah terakhir satu lagi. Mari. Ini, Esther, bagaimana orang kita lihat sudah terima karunia roh tapi berbuat dosa? Ini pertanyaan yang sama tadi kayaknya ya. Itu yang tadi. Bisa berbuat dosa tapi nggak bisa hidup dalam dosa. Roh Kudus nggak akan nyambung. Artinya gini, kita kan selama masih hidup masih bisa nggak berbuat dosa? Bisa. Cuman apakah kita akan hidup dalam dosa? Bisa hidup dalam dosa? Pasti nggak bisa. Roh Kudus akan bikin kita nggak tenang. Ya dong, justru itu yang bikin kita makin lama makin mengejar kekudusan, makin bertobat, ninggalin cara hidup yang lama. Karena yang tinggal dalam kita, istilah hati kita udah hati yang baru, terus roh Tuhan tinggal dalam hati kita. Itu akan memampukan kita justru keluar dari kubangan itu, gitu loh. Tapi masih bisa berdosa? Ya bisa, kalau disengajain. Mestinya sih enggak lah, kita hargain lah ya hadirat Tuhan dalam hidup kita dengan cara bertobat. Itu kan penghargaan yang paling benar. Itu sih paling besar. Oke. Kita udah
tinggal 5-6 menit 6 lagi. menit. Ya, satu lagi lah boleh Pastor. Habis itu Pastor satu lagi. doa. Ya. Kita bisa sebelum doa ya. Nah, ini lucu nih. Gimana bedanya kalau kita bahasa rohnya emang dari Roh Kudus, soalnya sebatas plagiat. Nah, ini. Pertanyaannya, perlu nggak dibedain? Ini pertanyaannya. Kalau gini, kalau lu lagi doa, lu bahasa roh, lagi connect sama Tuhan, perlu nggak lu bedain kayak ini beneran atau gue niru? Kalau beneran dari hati, lu nggak akan kepikiran ke sono. Gitu loh. Cuman, yang aku bilang, penilaian ini bisa jadi sangat mungkin terjadi. Tapi untuk apa fungsi menilainya itu loh? Tujuannya tuh buat apa? Misalnya kayak, kok bahasa lu sama dia kok sama sih? Wah, lu niru dia ya? Buat apa juga? Tujuannya kan aku percaya bisa dilihat. Cuman gini, pertanyaannya buat apa kita kulik itu dalam artian? Karena ini kan personal ya, bahasa doa gitu loh. Sama Tuhan. Kecuali karunia bahasa roh yang tadi yang dipakai buat diibadah dan untuk ditafsirkan. Bahasa roh. Ya itu tuh yang mesti benar-benar. Tapi gini, kalau itu bahasa plagiat, percaya atau enggak, yang punya karunia menafsirkan bahasa roh juga bingung. Apaan sih gitu. Kamu ngapain lu? Nggak ngerti. Karena kan plagiat itu kan berarti dibuat-buat kan. Dibuat-buat. Itu sih paling. Jadi kalau buat kamu personal, menurutku kamu nggak perlu sibuk kalau lagi doa, tiba-tiba roh berdoa gitu kan. Roh kita berdoa kepada Tuhan pakai bahasa roh, terus kita kayak kita menguji bahasa roh gue plagiat atau kok mirip sama si om itu ya. Nggak perlu juga. Lu lagi doa sama Tuhan, nggak kepikiran pasti ke sono gitu. Kalau aku ya, kalau gue kayak gitu. Dulu gue kayak gitu, gue polis lah, gue ngebedain, wah ini niru ini, polisi bahasa roh semua. Iya, cuman pas gue akhirnya ditegur sama Roh Kudus, lu ngapain sih gitu, gue suka iya sih, sorry gue nggak fokus, tergoda untuk menghakimi dalam tanda kutip ya. Nah itu yang aku bilang, keperluannya apa untuk kita membedakan itu? Yang perlu dibedain sebenarnya gini, nubuatan itu yang mesti dibedain, ini beneran dari Tuhan atau dibuat-buat sama tuh orang. Karena nubuatan kan sedikit banyak juga membantu mengarahkan mungkin arah hidup seseorang loh. Dia mesti ambil keputusan ini atau apa. Jangan sampai kan kita gegabah ngerasa dengar dari Tuhan, nggak taunya bukan. Tiba-tiba dia ambil keputusan penting. Dan ternyata dia abis itu malah bangkrut misalnya contohnya. Dan kita jadi selamanya bersalah karena memakai nama Tuhan sembarangan gitu loh bahasa roh. Kalau untuk bahasa roh sih aku rasa nggak perlu ada kurasinya ya. Siapa juga yang mau jadi tim juri votlog bahasa roh ya? Siapa juga mau jadi tim kurasi. Coba kalau bahasa roh saya pengen banget nih beneran apa plagiat ya nggak juga. Itu sih paling. Ya, kita berdoa. Selamat lagi. Ya. Semoga teman-teman jawab dan jangan lupa datang ke New One Church minggu ini karena kita bakal dari minggu ini. Minggu ini yaitu minggu depan saya bakal bicara soal judulnya sopan dan teratur. Nice. Sopan. Oke, mari kita berdoa ya. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas obrolan kami. Terima kasih atas cerita kami tentang karunia roh. Kami berdoa biar Engkau membukakan mata dan hati kami, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu, dan Engkau penuhi kami roh-Mu berkali-kali. Kami tahu Kau rindu untuk memenuhi kami terus-menerus. Haleluya. Haus kami. Kami tahu bahwa Engkau lebih dari cukup kami. Biar berikan kami pemikiran yang lebih baik untuk kami bisa taat, bukan karena terpaksa, tapi taat karena kami tahu ini yang terbaik untuk hidup kami. Kudus, kami tunjukkan roh ini di dalam roh-Mu. Haleluya. Nah, buat kami berdua, buat teman-teman semua, biarlah Kau celikan mata dan telinga mereka tentang bagaimana lebih. Biarlah kami nggak sekedar Farisi, kami nggak sekedar jadi orang yang Kristen-Kristenan, sok kritis, tapi lebih dari kami belajar. Thank you, Lord. In Jesus' name. Okay, God bless you. Thank you, Pastor. Thank you, everyone. Bye. See you around. God bless. Bye.